Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Zakaria dari Prodi Elektro dengan NIM 2016-93-15. Di sini saya akan menjelaskan tentang tegangan dan arus dalam rangkaian fase seimbang mata kuliah transmisi daya listrik. Jadi ini contoh gambar yang memperlihatkan sebuah generator dengan hubungan Y yang netralnya ditandai dengan 0, tanda dengan O, menyuplai suatu beban yang juga terhubung Y dan seimbang, serta netralnya ditandai dengan huruf N. Beban tersebut direpresentasikan oleh impedansi ZR di antara setiap saluran dan netral. Jadi rangkaian ekuivalen dari generator berfasa 3 terdiri dari sebuah gaya gerak listrik atau GGL di masing-masing fasa yang digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran. Masing-masing GGL terhubung seri dengan impedansi ZG yang terdiri dari sebuah tahanan dan sebuah reaktansi induktif. Titik A, B, C adalah fiktif karena sebenarnya GGL yang dibangkitkan tidak mungkin dipisahkan dari impedansi masing-masing fasa. Terminal mesin adalah ABC. Pada generator GGL EAO, EBO, ECO adalah sama besarnya, tetapi berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Jika besarnya masing-masing 100 volt dan EAO diambil sebagai referensi, maka EAO sama dengan 100 kurang dari 0 derajat volt, EBO sama dengan 120 derajat kurang dari 120 derajat volt, ECO sama dengan 100 kurang dari 240 derajat volt. Jadi untuk gambaran di atas dari harga GGL di atas, di mana EAO adalah mendahului 120 derajat terhadap EBO dan EBO adalah mendahului 1 derajat terhadap ECO. EC 0. Gambar 2.10 memperlihatkan 3 GGL dalam bentuk gelombang sinus. Itu gambar 2.11 dalam bentuk diagram fasor dari GGL ini diperlihatkan dengan urutan fasa ABC. Kemudian 2.11 diagram fasa dari GGL untuk rangkaian yang terlihat. Kemudian gambar 2.9 diagram rangkaian dari sebuah generator dengan hubungan Y yang terhubung pada beban Y yang seimbang. Pada terminal-terminal generator, tegangan ke netralnya adalah VA0 yang dengan EA0 dikurangi EAN ZG, VB0 yang dengan EB0 min IBN ZG, itu VC0 yang dengan EC0 dikurangi ICN ZG. Karena 0 dan N berada pada potensial yang sama, maka VAO, VBO, VCO berturut-turut sama dengan VAN, VBN, dan VCN, dan arus saluran adalah IAN dengan IAO per ZG plus ZR sama dengan VAN per ZR. Untuk IBN nya sendiri IBO per ZG plus ZR sama dengan VBN per ZR. Untuk ICN sendiri ECO per ZG plus ZR sama dengan VCR per ZR, VCN per ZR. Kemudian di gambar 2.10 3 GGL dalam bentuk gelombang sinus yang berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Karena EAO, EBO, dan ECO sama besarnya dan berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain, sedangkan impedansi yang terlihat dari GGL adalah identik, maka harusnya juga sama besarnya dan berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Hal ini berlaku juga VAN, VBN, dan VCN.
Dalam kasus ini dikatakan bahwa tegangan dan arus adalah seimbang. Untuk gambar 2.12 yang A memperlihatkan 3 arus saluran dari suatu sistem yang seimbang. Dalam gambar 2.12 yang B terlihat bahwa penjumlahan dari arus-arus ini merupakan sebuah segitiga yang tertutup. Karena itu IN pada hubungan antara netral dari generator dan beban seperti terlihat pada gambar 2.12 jumlahnya sama dengan 0. Kemudian pada gambar 2.9 diagram rangkaian dari sebuah generator dengan hubungan Y yang terhubung pada beban Y yang seimbang. Jika bebannya tidak seimbang, jumlah dari arusnya tidak akan sama dengan 0 dan suatu arus akan mengalir di antara 0 dan O dan N tidak akan berada pada potensial yang sama. Tegangan antara saluran-saluran adalah VAB, VBC, dan VCA. Dengan mengikuti alur dari A ke B melalui N di dalam rangkaian dari gambar 2.9 didapatkan VAB sama dengan VAN plus VNB sama dengan VAN min VBN. Dan pada gambar 2.13 yang A terlihat sebuah diagram fasor dari tegangan-tegangan terhadap netral, dan gambar 2.13 yang B menggambarkan bagaimana VAB didapatkan. Besarnya VAB adalah VAB sama dengan 2 kali VAN cos 30 derajat sama dengan 1,73 dikalikan VAN. Jadi akar 3 sama dengan akar 3 dikali VAN. Untuk gambar 2.14 diagram fasor dari tegangan-tegangan pada rangkaian 3 fase yang seimbang. Tegangan-tegangan antara saluran yang lain didapatkan dengan cara yang sama. Dari gambar 2.14 memperlihatkan seluruh tegangan antara saluran dan saluran ke netral. Pernyataannya, besarnya tegangan-tegangan antara saluran-saluran dari suatu rangkaian 3 fase yang seimbang sama dengan akar 3 kali besarnya tegangan-tegangan saluran ke netral. Untuk contoh soal 2.4, suatu beban 3 fase terhubung Y 4 kawat dengan tegangan antara fase A dan netral adalah VAN 230 sama dengan 20 kurang dari minus 90 derajat volt. Dan untuk tegangan antara fase yang lainnya dan netral seperti gambar 2.15 dengan beban seimbang yang diimpedansinya Z sama dengan 20 kurang dari minus 30 derajat ohm. Tentukan arus saluran dan gambarkan diagram fasornya. Jadi contoh gambar 2.15 beban 3 fase seimbang terhubung Y. Untuk contoh soal 2.4, untuk penyelesaian sendiri arus saluran adalah IA sama dengan VAN per Z. Untuk VAN nya sendiri dari 30 kurang dari minus 90 derajat per Z nya sendiri 20 kurang dari minus 30 derajat sama dengan 11,5 kurang dari minus 60 derajat ampere. Untuk IB nya sendiri VBN per Z, VBN nya 230 kurang dari minus 230 kurang dari 30 derajat per 20 kurang dari minus 30 derajat sama dengan 11,5 kurang dari 60 derajat ampere. Untuk IC nya sendiri sama dengan VCN per Z, VCN nya 230 kurang dari 150 derajat, untuk Z nya sendiri 20 kurang dari minus 30 derajat sama dengan 11,5 kurang dari 180 derajat ampere. Arus ke netralnya adalah IN sama dengan IA ditambah IB tambah IC sama dengan minus 11,5 kurang dari minus 60 derajat ditambah 11,5 kurang dari 60 derajat ditambah 11,5 kurang dari 190 derajat. Jadi untuk ini sendiri minus 11,5 cos minus 60 ditambah 11,5 sin minus 60 ditambah 11,5 cos 60 ditambah 11,5 sin 60 ditambah 11,5 cos 90 ditambah 11,5 sin 190. Jawabannya sendiri minus 5,75
dikurangi 79 ditambah 5,75 ditambah J9,59 minus 11,5 ditambah J0 sama dengan 0 ditambah J0. Diagram fasornya seperti gambar 2.16. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.